Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, seperti biasa hari Rabu tanggal 5 Januari. Ini Tepatnya hari Rabu. hari Rabu kita bakal mengisi suara handphone siapa itu, Dek, Pak ya? Iya. Iya, mengganggu loh ya. Benar. Padahal ratingnya lagi naik, tiba-tiba Iya anjlok benar. gara-gara Padahal suara lagi handphone. Suara handphone 500 siapa ada itu? nonton ya. Makasih banyak yang sudah menonton. Belum selesai ya. Oh, iya. Nah, jadi seperti biasa hari Rabu kami memberikan informasi terbaru, terupdate, terfresh, terpercaya, fresh from the oven ya kan pastinya kan, Dek. Di mana lagi kalau bukan di Selamat Sore Medan bersama saya Rani. Saya Rari. Nah, ini Kalau undur diri gitu. jangan Oh, enggak. belum apa-apa, Dek. Nah, jadi kita bakal bawain berita apa nih, Dek, kira-kira? Berita tentang virus-virus lagi nih Kak kembali. Virus-virus Kan lagi. udah lama Kak kita nggak ada bahas virus-virus. Udah hampir mungkin udah berapa bulan yang lalu ya Iya. kan pembahasan ini, tapi ternyata muncul lagi, atau jangan-jangan setelah tahun baru berlalu muncul dia Klaster baru ya. klaster baru atau gimana? Karena Iya. banyak juga sekarang artis-artis yang Keluar negeri. keluar negeri ya kan. Nah, kita bacakan aja dulu ya, Dek ya. Iya. Nah, jadi beredar kabar nih Tribuners. Ada yang masyarakat Kota Medan terpapar virus COVID-19 varian Omicron. Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Aris Yudariansyah angkat bicara nih pada hari Rabu tadi nih, Dek. Jadi Pak Aris ini membenarkan bahwa adanya pasien yang terpapar virus COVID-19 namun bukanlah masyarakat Kota Medan. Nah, jangan-jangan orang luar datang membawa ke Medan, karena Iya. banyak yang kayak gitu kan pastinya ya kan. Nah, betul nih ada pasien yang positif COVID-19 yang dirawat di RS Royal Prima tapi bukan masyarakat Kota Medan, melainkan warga negara asing yang datang dari kantor kesehatan Pelabuhan Kuala Namu katanya. Dapatnya dari kantor kesehatan Pelabuhan Kuala Namu. Jadi belum bisa dikatakan COVID-19 atau Omicron ya kan. Jadi kita perlu deteksi apakah Omicron itu apa tidak sejauh ini bisa dikatakan positif dengan gejala ringan. Mungkin berarti masih gejala ringan. Iya. Tapi mungkin dengan gejala yang baru juga ya kan. Makanya bilangnya Omicron. Omicron ya. Gimana nih menurut teman-teman Tribuners? Berarti kalau misalnya ada varian baru, vaksin baru juga dong? Mungkin ini gejalanya berbeda ya sama yang COVID-19 itu. Mungkin juga. Kalau ya gitu kan? kalau kita tanya aja ya sama Iya. Kak Nisa. Halo, videonya dulu Oh deh. iya. Kita mau videonya dulu. Iya, videonya dulu ya fokus Tribuners hari ini ya. Cek it out. Gara-gara si Agus ini. Iya, tapi dia konfirmasi ke Kadis suruh abang yang ngomong. Bapak siapa sebagai apa di sini, Pak? Ya, Dokter Aris, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Oke, Pak, ini kan ada katanya terpapar varian Omicron pasien di di Rumah Sakit Royal Prima, itu seperti apa, Pak? Oke, ya jadi saya luruskan bahwa yang terpapar itu bukan warga negara Indonesia, ya. Yang terpapar COVID-19, jadi warga negara asing yang ditemukan oleh kawan-kawan KKP di bandara, ya, dan pada saat dilakukan screening RT-PCR, beliau terkonfirmasi positif. Sekarang dirawat di Royal Prima. Oke, Pak, ini untuk penanganannya untuk seperti apa nih, Pak? Tracingnya atau apa? Ya, standar lah seperti biasa ya. Jadi pada saat kita menemukan pasien kasus-kasus COVID-19 itu kita lakukan tracing terhadap kontak erat ya yang bersangkutan. Ya nanti akan kita lakukan screening juga terhadap kawan-kawan yang terdeteksi, dan jika nanti dari kontak erat itu juga ada yang positif, kita lakukan karantina dan isolasi. Ini udah berapa hari diketahui? Kalau tadi pagi. Oh, baru tadi pagi. Oke. Pak, sejauh ini pasien Omicron ini baru ada hari ini atau sebelumnya udah ada di Sumut, Pak? Wah, ini bukan Omicron. Oh, Ya, kita luruskan bahwa ini belum Omicron. oh gitu. Jadi pasien ini baru positif COVID-19. Varian apa? Nah, ini ada pemeriksaan lain. Nanti kawan-kawan KKP mungkin yang menemukan pertama akan melakukan
pengiriman sampel ke Litbangkes untuk mengetahui ini varian apa karena di WNA kan. Berarti berita yang itu Omikron itu hoax ya Pak? Belum diketahui ya Pak? Belum diketahui. Terakhir Pak, untuk Sumut sendiri untuk penanganan Omikron, pencegahan Omikron ini seperti apa Pak? Wah ya, kita memperketat pintu-pintu masuk, ya, dilakukan pengetatan. Ya, apalagi sekarang Medan sudah kembali ke level 2, artinya situasi ini akan kita perketat kembali dibandingkan hari-hari sebelumnya yang sudah level 1. Ya, tentunya protokol kesehatan ketat juga harus kita laksanakan, ya, termasuk melakukan sosialisasi edukasi ke masyarakat bahwa COVID-19 belum usai, bahwa saat ini ada varian-varian baru yang justru berada di sekitar kita kalau kita lalai Oke, siap. melakukan protokol kesehatan. Kasih ya Pak. Oke. Nah, itu dia mengenai video yang beredar nih, Dek. Kita langsung ke Anissa aja kali ya kan. Iya. Mengenai info lebih lengkap dan lebih lanjutnya. Halo, selamat sore Anissa. Halo, selamat sore Kak. Kakak aja. Ya udah Oh, lah. Nah, oke. Nis, boleh diberitakan ini mengenai yang katanya ada salah satu mungkin ada varian Omikron yang terbaru nih di Kota Medan ini. Bener nggak sih baik, memang udah ada yang kena? Jadi tadi kita udah konfirmasi dari ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersama Pak Sekretaris dari Dinkes Sumut yaitu Pak Aris. Menurut Pak Aris sendiri ini pasien ini baru masuk tadi pagi di Rumah Sakit Royal Prima, namun bukan warga negara, maksudnya bukan warga negara Indonesia ataupun Kota Medan, melainkan dia dari warga negara asing yang hanya hendak transit melalui Bandara Kuala Namu. Warga negara asing ini berasal dari Inggris, di mana saat ini juga Inggris itu lagi tingginya terpapar varian Omikron ini Kak, seperti itu. Namun sejauh ini juga untuk hasil Omikron atau bukan itu masih hasil tes darah yang dari pasien positif ini masih dibawa ke Litbang Dinkes Jakarta Kak, kayak gitu. Jadi untuk positif apa tidaknya Omikron kita masih menunggu 2 atau 3 hari lagi menurut Kadinkes menurut Pak Aris ini Pak, seperti itu. Nah, tadi juga kita juga udah berdasarkan konfirmasi dari kawan-kawan yang berada di rumah sakit Asia ini, saat ini menurut Wali Kota Medan itu Pak Bobi walaupun dia belum diketahui apakah terpapar Omikron apa bukan, pihaknya tetap menjalankan isolasi selama 10 hari Pak. Dan untuk tracing juga saat ini pihak Dinkes maupun Wali Kota sedang melakukan tracing bagi yang kontak fisik dengan orang tersebut Kak, seperti itu. Oh, baik. Jadi Kak, kalau aku boleh tahu gejalanya itu gimana ya Kak? Apakah sama dengan COVID-19 Omikron ini? Kalau untuk gejala Omikron itu kan menurut Dinas Kesehatan Sumut itu ada gejala sakit kepala, terus lelah berkelebihan, itu gejala-gejala Omikron. Namun untuk saat ini pasien yang di Rumah Sakit Asia ini masih gejala ringan seperti batuk, pilek, dan demam, masih standar seperti varian COVID-19 lainnya, seperti itu Kak. Oke Kak. Nis, kira-kira untuk WNA ini, nah ini kan pasti ada kontak fisik dengan kayak penjaga nih atau mungkin ada pekerja lainnya. Nah itu gimana tuh nasibnya mereka tuh? Apa mereka dikarantina juga atau bagaimana ini? Sejauh ini mereka akan dikarantina 10 hari Kak, menurut Wali Kota Medan tadi. Yang kontak fisik dengan warga negara asing ini akan diisolasi selama 10 hari dan akan terus dilakukan tes swab Kak, apakah hasilnya negatif atau positif, dan kalaupun positif itu akan tes hasilnya itu akan diserahkan ke Litbangnya pusat Kak, seperti itu. Oke, ini tadi ketahuannya di daerah Bandara Kuala Namu, benar nggak ya? Iya Kak, Nah, betul. untuk pelabuhan sendiri atau justru untuk mungkin Pelabuhan Merak yang mungkin agak jauh sedikit ya kan, atau dari mana yang pintu masuknya itu gimana tuh penanganannya ketika Omikron ini muncul? Karena sudah ada yang terpapar dan adanya transit kan ini kan mereka ini bukan mau ke Kota Medan Kak, melainkan hanya transit di Kota Medan sebentar, tidak sampai 1 jam, namun karena kita
eh, itu bandara itu ketat Kak. Jadi mereka dites swab, dan untuk saat ini pihak Dinkes juga kembali memperketat jalur masuk, mau itu bandara, mau itu pelabuhan, baik itu pelabuhan Kuala Namu, pelabuhan Belawan ataupun pelabuhan yang ada di Sumatera Utara itu akan dijaga ketat 24 jam oleh Dinas Kesehatan seperti itu Kak. Oh gitu. Selanjutnya Kak, tindakan yang dilakukan apa Kak? Entahnya kembali PPKM atau kita lockdown, itu gimana Kak? Kalau untuk sejauh ini tidak ada PPKM ataupun lockdown Kak. Hanya saja pihak Dinkes lebih cepat dalam tracing, testing, dan treatment untuk masyarakat ataupun pasien yang terpapar konfirmasi positif ini Kak. Dan sejauh ini juga Dinkes juga kembali memperketat jalur-jalur bandara ataupun pelabuhan, di mana mereka lebih ke ada tes swab di tempat ataupun tes PCR di tempat seperti itu Kak. Oke Nis, kira-kira dari Dinas Kesehatan sendiri nih, ada informasi mengenai vaksin ketiga Omikron ini yang mungkin bakal muncul lagi nih, apa mungkin dipermudah lah sedikitnya daripada yang lalu-lalu ya kan Dek. Iya. Nah, kira-kira ada informasi terbaru nggak nih mengenai vaksin ketiga Omikron ini? Kalau Bakal vaksin- ada nih, gimana? Sejauh ini Kak, vaksin booster itu masih dalam nunggu dari pusat Kak, karena sejauh ini menurut Dinkes Sumut ataupun Medan, mereka belum mendapatkan kabar apapun terkait pelaksanaan vaksin booster 3 ini. Namun untuk persiapan mereka sedang menyiapkan vaksinasi untuk melengkapi vaksinasi dan pengurusan berkas dari Sumut ke Jakarta seperti itu Kak. Oh begitu. Untuk pelaksanaannya hingga saat ini pihak Dinkes maupun Sumut itu masih dalam menunggu kabar dari pusat itu sendiri Kak, seperti itu. Oh begitu. Jadi Kak, kalau ini kita agak lari lah ya Kak. Jadi kalau misalnya macam pusat-pusat perbelanjaan itu kan tempat yang ramai gitu kan Kak. Itu gimana Kak? Apakah masuk situ akan dikurangi atau bakal ada penutupan seperti dulu atau gimana? Sejauh ini tidak ada yang seperti itu Kak, hanya saja di setiap pusat perbelanjaan itu akan diletakkan aplikasi Peduli Lindungi. Di sana kita bisa melihat apakah mereka sudah vaksin atau belum. Jika mereka belum vaksinasi, maka akan dilakukan vaksinasi di tempat seperti itu Kak. Oke, terima kasih informasinya Terima kasih Nisa. Kak Nisa. Sehat selalu, selamat sore. Selamat sore. Nah itu Dek mengenai informasi varian terbarunya Waduh. dari si Omicron. Agak takut jadinya ya kayak gini ya. Iya. Udah kembali lagi yang kemarin kita udah happy ya kan. Oh udah nggak ada lagi. Kirain akan berakhir rupanya melanjut Melanjut Macam yang baru sinetron- lagi gitu. macam sinetron tersanjung Dan episode katanya ini varian yang 1999. lebih menyeramkan ya daripada Nah, yang kemarin. ya mungkin apa ya, masyarakat yang belum vaksin pertama dan vaksin kedua mau nggak mau kayak harus nunggu 6 bulan dulu kan Iya. untuk dapatkan vaksin Iya karena yang sekarang ketiga kan ini. udah susah juga kan Kak Iya, vaksin. benar. Tapi kayaknya udah mulai rame sih Dek. Maksudnya vaksin pertama kedua tuh nggak sesulit kayak dulu-dulu nyari ya. Sekarang kan udah mudah. Oh, Setiap udah minggu mulai biasanya mudah ada ya. selalu ngadakan kegiatan si orang itu. Oke. Nah itulah Dek. Aduh, padahal baru awal tahun ya kan. Iya takutnya kan gitu kan. Jangan-jangan para artis yang jalan-jalan itu juga membawa ya kan tanpa Iya disadari. yang pergi-pergi ke luar negeri yang disuruh karantina nggak mau. Yang malah penting sopan karantina. deh. Yang penting sopan. Nah, kata hakim yang penting sopan katanya, Oke. nggak apa-apa. Iya. Nah ini ada berita kedua nih, tentang apa nih Dek? Tentang apa Kak? Tentang banjir lagi nggak? Tentang apa? Enggak lah. Oh, karena aku kalau dari ngobang Anil tentang banjir gitu ya kan. Rupanya enggak ya? Iya. Nah, jadi yang berita kedua ini Dek mengenai pengunjung yang berada di pantai Sialangbua, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, mendadak heboh nih Dek. Kenapa? Karena pasalnya seorang pria tenggelam di pantai tersebut nih katanya Tribuners. Oh. Jadi video tenggelamnya pria tersebut pun viral di Facebook dan diunggah di salah satu akun Rasa Fitri yang berdurasi lebih kurang 6 menit. Jadi peristiwa itu terjadinya semalam deh, sekitar pukul 5:30 gitu lah ya kan. Jadi katanya tampak video viral itu katanya membuat sejumlah pengunjung histeris sembari merekam aksi warga yang menyelamatkan si korban yang tenggelam Iya. itu. Memang iya dong, ketika orang tenggelam video nomor 1 ya kan. Iya. Tapi kalau nggak ada video itu, Sambil tenggelam sambil nyelamatin. kalau nggak ada video itu kita nggak tahu kan Kak. Iya, kronologinya gimana? Iya, Ini ada benar. videonya kali ya. Bisa kita pertontonkan dulu untuk Tribuners supaya bisa tahu ya kan.
Yang mana dia itu? Tolong itu ya Allah. Nggak sanggup dianya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu orang mana sih? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Tenggelam, Kak. Astagfirullahaladzim. Napas kok ada. Iya, ada napasnya kok. Iya dia, itu masih ada napasnya. Astagfirullahaladzim. Kejut aja ya, dipangsan aja itu. Soalnya tadi lama dia nggak dapat pertolongan. Kami sampai teriak. Ya Allah, Selamat dia itu, selamat. orang mana sih ini? Kok bisa ke tengah gitu juga? Kadang kan ada yang sehebat gitu ya, nak. Berenang-berenang. Ya Allah. Woi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oh dia mah. Pak, nama kita siapa, Pak? Nama saya Sawaludin. Pak, awal kejadiannya itu seperti gimana, Pak? Persisnya, Pak. Kejadiannya ini kronologisnya orang itu kan Harus ini ya, Pak. orang itu nggak tahu kalau ini dalam. Waktu itu akhirnya lagi pasang dalam, pasang tinggi lah ya. Pasang tinggi, pasang besar. Dia nyebrang 3 orang dari pantai yang sana, Pantai apa itu, Pak? pantai Selangbuah, mau ke pantai yang udah jadi pulau ini. Yang sebelahnya ini kan udah jadi pulau, kalau pasang udah dikelilingi air. Pantainya Pantai Selangbuah juga Pantai namanya. Selangbuah juga. Tapi nggak tahu dia kalau keadaannya itu dalam di tengah-tengah itu. Jadi dia begitu nyebrang, yang 2 selamat, yang satunya nggak pandai berenang, jadi ya apalah ini. Meminta tolong gitu, Pak. Nah, minta tolong. Kebetulan kami memang ada satgas spesial dari kelompok sadar wisata ini memang dituju untuk kalau di Baywatch namanya, untuk penyelamatan Penolongan. para pengunjung. Kami melihat dia udah minta tolong. Kami berenang lah untuk dari masyarakat yang di sini, yang di pantai ini, sekaligus kelompok ini memberi pertolongan. Akhirnya selamatlah tertolong. Dia pun udah mulai agak pingsan lah dibilang, nggak apa lagi, matanya udah tertutup, tapi karena dia belum lama kali minum air, kami beri pertolongan, kami bawa ke pinggir, tapi kasih pertolongan, akhirnya dia muntah, Sadar kembali. akhirnya dia punya napas, kami bawa lah ke keluarganya. Dia Karena dia udah mulai agak normal lah. Jadi kami bawa ke keluarganya, itu keluarganya lah yang itu warga sini atau pengunjung, Pak? dia dibilang pengunjung, dibilang warga sini ya. Kebetulan dia memang udah lama merantau pulang. Jadi dia masih masyarakat Teluk Mengkudu. Kalau boleh tahu namanya, tahu, Pak, identitasnya? Identitasnya kurang tahu, cuman ada saudara-saudaranya manggil Agus gitu. Agus ya. Iya. Berarti dia sekarang bertempat tinggal di mana, Pak? Menurut informasi yang kami dapat di Pematang Guntung. Pematang. Berapa orang pas kemarin itu, Pak? Dia 3 orang nyebrang, yang 2 pandai berenang, yang satu inilah yang nggak pandai berenang. Si Agus ini ya, Pak? Agus ini. Oke, imbauan Bapak sendiri selaku Satgas penyelamat ini apabila ada orang meminta pertolongan itu apa, Pak, pada pengunjung? Kami cuma menghimbau untuk berhati-hati karena ada di pantai ini ada yang titik dalam, yang dalam ada yang enggak. Apalagi ini sudah ada jembatan baru ya, Pak ya? Iya. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Saya Sawaludin. Usia berapa, Pak? Usia 46 tahun. Nah itu dia kak, kita udah lepas masker aja ya. Kita kan udah vaksin. Apa tuh? Suara apa tuh? Nggak tahu. Baiklah, dari tadi admin kita nih kan, macam ada. Kita langsung aja ke Bang Anil ya, karena aku udah gak sabar mau ngomong sama Bang Anil ini. Oke, selamat sore Bang Anil. Selamat sore. Sore, Kak Sari, Saladi. Iya, gitarnya mana, Bang? Jadi tinggal di kos, Kak. Oke, Bang Anil bolehlah diinformasikan
tadi udah ini juga ya, videonya sebenarnya lengkap ya kan. Bang Anil ini luar biasa kali ya. Terbaik lah Iya. pokoknya. Jadi Bang boleh kalau misalnya itu tenggelam Bang. Nah kalau kira-kira di pinggir pantai itu aja lah ya, langsung aja kan deh. Kira-kira di pinggir pantai itu nggak dibuat kayak hati-hati kedalaman berapa meter, hati-hati. Nah itu gimana? Dan posisinya itu pada saat pasang surut atau memang lagi air itu lagi naik Bang? Silakan Bang Adi. Oke, Kak Farida Farah. Jadi pada saat kejadian sekitar pukul 5:30 sore pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2022, di mana pada saat itu memang kondisi air lagi pasang tinggi Kak. Nah, jadi ini pengunjung yang diketahui bernama Agus, pada saat itu dia hendak menyeberang dari jadi dataran pantai secara luas itu dia macam terpisah, dan ada satu macam seperti pulau. Jadi Agus bersama kedua rekannya ini, jadi mereka ini bertiga menyeberangi pulau ke pulau itu, namun Agus tidak bisa berenang. Karena apa? Jadi tadi setelah saya tanya sama salah seorang pedaris itu bernama Syawaludin, dia mengatakan titik lokasi yang dilewati atau yang berada di tengah-tengah teritori seperti ini merupakan jalur keluar masuknya tanpa nelayan. Jadi permukaan tanahnya itu dalam Kak. Jadi kalau tidak pasang tidak airnya pasang setinggi yang seperti tinggi lateral itu, masyarakat atau pengunjung itu bisa hanya berjalan kaki saja melintasinya seperti itu. Oh begitu. Ini Bang, ini emang tempat wisata atau gimana Bang? Makanya kan kok macam bukit kan tinggi gitu ya Kak airnya ya. Kok bisa berani nyebrang gitu Bapak ini? Pantai tidak sekali kuat. Jadi mereka ini mau ke pulau yang saya bilang tadi, jadi ini masih satu daratan memang pesisiran pantai Siang Kuat, cuma karena terputus oleh air yang pasang tinggi itu jadi masih kayak pulau. Nah, jadi mereka ini mau menyeberang seperti itu. Oke, Bang, kira-kira ketika si korban itu tenggelam, nah sekarang bagaimana keadaannya Bang? Kira-kira, dan dua temannya tadi ya, dua rekannya ya Bang yang selamat ya. Nah, gimana nih keadaannya sekarang? Melalui video yang dan tadi saya coba menanyakan oleh salah seorang anggota Pokdamri Pantai Siang Kuat, kondisi korban saat ini sudah normal dalam kembali karena air yang masuk ke dalam tubuhnya pada saat kejadian ini belum terlalu banyak. Hanya pada saat itu sempat pingsan, cuma masih berdenyut tadinya dan bernapas. Cuma kondisi kedua temannya itu ya karena mereka bisa yang itu yang di kawalan seperti itu Pak, saya salah. Oh begitu. Jadi Bang ini Bapak itu emang bukan orang situ, makanya nggak tahu tempatnya itu sebenarnya. Kok misalnya dia bakal surut, bakal sih kadang tinggi airnya gitu Bang. Sebelumnya ini memang tadi sempat saya menyimpulkan apakah memang warga yang tinggal di daerah anggota kita itu mengatakan dia bisa dibilang sebagai warga sekitar maupun pengunjung. Menurut info yang diterima, dia ini lama merantau sebenarnya. Jadi dia tidak tahu kondisi saat ini seperti apa gitu dari Pantai Siang Kuat. Saat itu seperti yang tadi kita lihat mungkin bisa lihat bahwasanya permukaan air yang bagaimana pada saat ini pantai yang dia lalui ini juga seperti itu. Jadi dia tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Seperti itu Pak Kata. Oke Bang, kira-kira nih Bang Adil, ada nggak sih penjaga pantainya mungkin di sekitar situ ketika melakukan kejadian seperti ini, atau mungkin ini kejadian pertama kali yang terjadi di sini? Apa yang dilakukan pertama kali? Melakukan pengawasan dulu ya Bang ya? Gimana Bang? Atau emang Bagaimana, Pak? emang udah sering terjadi seperti ini Bang? Oke, untuk kejadian seperti ini itu bukan baru pertama kali sebenarnya. Ada beberapa juga kejadian sebelumnya. Nah, tapi yang baru belakangan ini yang karena viral itu tadi, baru yang dari Agus ini Pak gitu. Jadi tadi anggota Pokdamri pun mengimbau kepada pengunjung ketika sedang menikmati wisata pantai ini, dia harus berhati-hati karena setiap permukaan
zona tempatnya itu ada yang dangkal maupun dalam Pak, seperti itu kalau dengan Pak Farid. Oke, macam perasaan kita ada yang dalam, ada yang Jadi datar, pengen ya, ke Bang? sana kami nih Bang. Iya, ya kan? betul itu Bang. Heeh. Kira-kira kalau masuk ke situ berapa sih Iya biayanya Bang. Bang? Apakah banyak pungli nggak Bang di sana Iya, Bang? sama berapa harga sewa pondoknya ya Bang? Sekalian lengkap lah ya biar Iya, kita biar tahu. kami bisa ke sana. Heeh. Ya, nggak terlalu banyak. Oh begitu. Tempat makan banyak nggak Bang di sana Bang? Tempat makan? Ya, kalau jelas terkait dengan ikut di itulah Pak. Terima kasih banyak lah kalau gitu informasinya Bang Anil. Selamat sore Bang. Selamat Bang Anil. Sorry. Nah, sebenarnya agak putus-putus sih kayak. Iya, kurang ngomong. jelas. Padahal kalau ngomong sama Bang Anil ini enak loh. Tumben Bang Anil nih kurang jelas ya. Kayaknya dia pakai jaringan apa? Kak, gitu. tapi boleh lah ya kita field trip ke sana. Ya kan, rame-rame. Mau ngapain? Ya mau berenang. Oh, boleh lah. Tapi itu kan katanya bisa dilalui pakai jalan kaki sebenarnya. Iya, kan Daerah kata Abang itu. itu kan dia kan nanti bisa surut. Iya. Habis itu nanti mungkin Iya. karena mungkin Bapak itu kan bukan orang situ kan. Mungkin ada itu juga kan kayak dalam gitu kan, terus kan pasir itu kan kalau dipijak kan justru kita bisa makin Iya, jatuh. pas-pasang katanya tiba-tiba Iya, kan. emang ya udahlah yang penting kan selamat tadi ya katanya. Bapak sehat-sehat aja alhamdulillah. Ya udahlah. Memang yang perlu dilakukan mungkin dari sejak dini itu yang pertama ketika orang tenggelam itu gimana, ya kan? Apa yang dilakukan. Terus mungkin kalau misalnya kena apa lagi ya? Kak, biasa kalau kakak yang tenggelam, kasih tempel duit di jidat kakak. langsung bangun. Langsung bangun, ngecas dia kan. Keluar airnya. Kalau kasih 100.000 agak Heeh. kasih 200.000 agak terbuka sedikit. Kasih 1 juta langsung kan langsung melek kan. Nanti kalau misalnya aku pingsan dikira aku Omikron loh. Oh iya. Jadi kan kata si Kan Nisa, tapi kalau kakak pingsan, pusing-pusing kalau katanya. kakak pingsan, pokoknya kan kasih aja lah itu. Iya betul. Iya kan, Tapi 1 juta bisa- langsung tempel. Tapi dek gejala Omikron itu katanya pusing-pusing. Kita kan kalau nggak ada duit juga pusing-pusing. Iya pusing gitu kan. Jangan-jangan kita dicurigai deh. Terus bawaannya jadi gitu-gitu ya kan, kayak batuk-batuk gitu. Bawaannya lihat orang emosi. Iya betul. Lihat orang sensitif aja. Apa itu gejala apa kira-kira itu? Ya? Gejala kantong kering. Kantong kalau kering, itu. kanker ya. Iya. Memang bahaya sekali memang ya. Yang kayak gitu nih. Gimana nih menurut kalian Tribuners mengenai vaksin? Mengenai vaksin, mengenai si Omikron ini ya kan, yang Iya. lagi viral, lagi naik daun ini dia. Gimana nih menurut kalian ini ya kan? Di awal tahun loh, udah didatengin berita kayak gini kita. Iya. Apalagi bentar lagi mau puasa, mau hari raya. Apakah PPKM? Itulah aku bener kan bilang Ke bakal PPKM iya. lagi nggak ini? Medan katanya level 2 kan? Medan level 2 ya, udah berkurang kan berarti ya. Naik lah jadi Oh, kan. Kemarin naik. kan udah 1 kan. Ini udah kedua. Aku takut lagi. nanti mall tutup, yang kasihan penjaganya itu Kak, pekerjanya pasti kan banyak ini PHK juga lagi kan. Iya. Padahal baru memulai langsung ini lagi. Kayaknya kemarin udah membaik ya kan. Gimana nih menurut kalian Tribuners ini? Aduh, memang Paya bilang, ini ada nih kayaknya nih katanya nih. Ada komen-komen nggak Kak? Karvin si Tepu nih, begini cara admin menarik pengunjung. Memang beginilah cara kami mengunjungi kan. Iya. Cara kami mengajak Tribuners untuk nonton kami. Iya emang apa sih salahnya kami tuh Iya, memang ngomong? Iya, memang ya gimana lah ya kan Bang. Kalau kami nggak buat judul nanti abang nggak tahu apa yang kami bicarain. Cocok tiba-tiba keluar Iya. kan deh. Heeh. Ada yang pernah bilang kemarin, mana maskermu, mana maskermu? Dia nggak nonton dari awal, nontonnya setengah. Iya. Itu ya kan. Bacot katanya itu lagi. Baca kan? itu nggak muncul lagi, dan Iya. tenggelam di perairan. Udah kita bully sih. Iya. Makanya jangan macam-macam kalau kita ya kan. Nah ada berita ketiga nih deh. Berita ketiga ini mengenai siapa nih? Tentang aku malas sebenarnya bahas-bahas yang ini lagi. Iya. Mengingatkan kesedihan lagi ya kan. Iya, nah ini mengenai si jaksa penuntut umum merinci beberapa hal yang meringankan tuntutan terdakwa kasus kecelakaan lalu lintas Gagah Muhammad dengan si Laura. si Laura ya kan. Nah untuk diketahui Gagah Muhammad dinyatakan bersalah dan lalu mengemudikan kendaraan katanya. Dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 10 juta. Kayak terlalu sedikit ya. Sikit lah. Dia yang beli
beli apa? iPhone. Beli iPhone pakai uang itu udah Pakai debit. lebih dari 10 juta. Pakai debitnya si Laura kemarin ya kan. Iya kan, belum lagi dibayarin makan atau apa. Uang Dompreng banget pengobatannya itu. aja udah berapa lo? Itu kayaknya mau dompreng aja ya laki-laki kayak gitu ya. Iya, apalagi nggak yang di- modal. Yang di podcast itu dia mabuk pula tuh dia. Iya kan, mabuk. Emang dia suka mabuk, emang enak gaul ya gaul, kan. gila modal cuy katanya kan. Jadi menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad selama 4 tahun 6 bulan kata JPU persidangan nih katanya. Serta meminta terdakwa membayar denda 10 juta yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana 2 bulan penjara. Berarti kalau misalnya 4 tahun 6 bulan berarti tambah 2 bulan lagi lah ya kalau nggak bayar. Bisa lah bayar ya kan. Iya. Nah, jadi terdapat beberapa pertimbangan yang membuat JPU akhirnya memutuskan untuk memberikan Gaga Muhammad tuntutan tersebut. Salah satunya Gaga dianggap sopan selama proses persidangan berlangsung. Berarti Kak kita Dengar kalau ya. buat masalah, kita sopan aja gini. Iya, jawab aja semua pertanyaan yang ada. Iya. Sopan. Siap. Siap. Sopan, Sopian. Sopan. Nggak di ini deh. Iya, Nggak asal di ditanya jawabnya sopan. Dek, nggak di sopan. Kalau sopan ditanyain sama hakim Sopan. ketua kita boleh keluar dari ini. Heeh. Dari mana tuh? Tempat isolasi. Iya. Yang pertama. Kalau sopan nabrak orang Sopan dikeluarkan. juga karena sopan. Iya, memang. Yang ini sopan karena ada lagi kemarin yang sopan itu juga. Yang mana? Yang karena dia sopan gitu lah. Makanya dikurangi ininya. Aku lupa. Padahal bukti nyata ya kan. Iya. Gimana nggak bisanya Laura itu bertahan dengan ketidakmampuan dia tuh jadinya kan jadi Nggak ada lumpuh. tanggung jawabnya. Iya. Gimana sih? Waduh, laki-laki kayak Tapi gini. memang sih hukum dunia mungkin seperti itu. Tapi sanksi sosial kan ngeri deh. Iya. Bakal bertahan lama tuh Kalau kayak hanya gitu. denda 10 juta, Bisa lah, jual aja jual iPhone iPhone aja itu gitu. Aduh, langsung lah bisa dibayarkan Bisa lah, lunas. Del. Balik lagi kan. Iya, balik lagi nabrak orang lagi. Kok nggak Sopan jual- lagi. Kok nggak jual ke kita aja Iya. iPhone-nya 10 juta ya Dia kan? abis itu nabrak orang lagi atau sama pasangannya tabrakkan diri, Iya, sopan lagi, biar dapat lagi, aman Iya. itu. Kak, kalau ini usia dia berapa sekarang? Sekitar 20-an lah ya. Nggak paling penting sih buat aku. Terus dia 4 tahun di penjara, keluar paling umur berapa? nggak sampai 30 Mesti- lah mungkin. Masih muda juga. Iya. Dan dia bisa Yang penting sopan. podcast lagi ya kan Iya, nanti. betul Aduh, enaknya jadi dia Iya, tuh. nggak memikirkan nasib keluarga yang sudah Mungkin ditinggalkan. Kak, dia banyak kali bayarnya. Cuannya. Makanya bisa cuman 4 tahun 6 bulan penjara. Puasa. Jadi mantan kekasih mendiang Laura ini juga dinilai telah menyesali perbuatannya. Selain itu usia masih muda hingga dapat memperbaiki kelakuan ini masa depan katanya gitu. Padahal kayaknya aku nengok di video itu kayaknya hakim itu agak-agak apa temperamen gitu loh ngomong sama dia, nanyain dia. Tapi kenyataannya Aduh Kak, tapi kadang kayak nggak adil gitu ya. Kadang hanya mencuri ayam, penjaranya sampai berapa tahun. Iya. Terus apalagi Kak? curi susu. Sampai berapa tahun. Kita tidak membenarkan kelakuannya, Iya. tapi kita mempertanyakan hukumannya. Iya ya benar. kan? Tapi kok ini kan udah ya mengapakan apa buat orang cacat gitu kan Iya. kemarin. Nggak cuma Nggak itu. ada tanggung jawabnya. Keluarga itu dirugikan dari perbuatannya. Anaknya tuh lihat tuh Iya. jadi kayak gitu. Biaya yang dikeluarkannya. Iya. Ada nggak sih orang keluarga Gaga itu membantu mereka ketika kejadian itu semua terjadi ya kan? Tapi ada lah Kak kemarin si Gaga aku tengok dia yang apa? Yang dia datangi si Laura itu lagi sakit. Ternyata itu cuman ini ya. Untuk ini aja Public naikin. aja ya. Ih, biasalah untuk Oh si naikkan rating Gaga dia. itu ya sayang kali sama pacarnya gitu. Untung ya. aku jadikan sarden dia. Makanya udah itu nggak usah pacaran lah udah. Iya. Ya enggak? Kok pacaran tuh sesuai sama bebet bobot. Bener. Bebet bobot apa satu lagi apa deh? Bibit bebet bobot. Harus sesuai Bebet sama itu bobot. lah. Gimana sih Ibu Lani ini? Jadi ini katanya lagi kan deh, hal-hal yang meringankan. Saudara bersikap sopan selama persidangan. Saudara menyadari kesalahan dan menyadari perbuatan. Coba aja ya kan di jalan menabrak orang ya kan, sampai cacat orang ya. Oh nggak dituntut seumur hidup. Ya iyalah. Terus disuruh kita membayar tiap bulan ya kan. Iya, bayangkan lah itu. Padahal katanya kalau peraturannya itu kan dek, kalau misalnya kita menabrak seseorang, kita harus membiayai perobatan dia loh. Iya memang seperti itu kan. Makanya tiap bulan kita membayari. Terus apakah lagi?
Pokoknya tanggung jawab kita lah ya kan, Iya. harus bener-bener lah sama yang kita tabrak itu. Nah katanya si Gaga Muhammad melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mengatakan akan mengajukan nota pembelaan. Tapi kan Kak, dia Merasa kan minta kemarin, 1 tahun 1 bulan atau 6 bulan gitu tapi aja. kan dia kurasa. kemarin itu dalam keadaan mabuk kan. Itu Iya. kenapa nggak di penjara pada saat itu? Ya nggak tahu juga ya kan. Iya kan? Mungkin Dia kecelakaan itu dia keadaan mabuk. Soalnya kan mungkin dia, lagi sopan deh oh, ngomongnya. mungkin lagi sopan. Gimana rumah sopannya sene Pak? Mungkin ada keluar kata-kata paknya itu jadi Iya, dianggap penting sopan. sopan aja ya kalau Iya. di Indonesia tercinta ini ya. Iya, jadi kita dianggap benar, yang penting sopan. Iya sopan. Nggak penting lah kita kasih barang bukti banyak-banyak ya deh, yang penting sopan. Sopan mengalahkan semua barang bukti yang ada. Ngeri Itu kali si deh. sopan itu ya. Siapa Jadi si pengen sopan? tahu aku siapa sopan itu. Makanya dek kalau misalnya di jalan gitu kan, misalnya terjatuh apa sopan aja deh. Hebat kali si sopan itu ya. Sopan itu semua yang apa artis aja bisa nggak di ini kok. Iya, Ya kartu kan? joker lagi Iya, ya nggak dia. diisolasi karena sopan ya kan. Iya, karena dia sering berbuat apa? Sopan sopan ya. Sopan-sopan aja deh. kita. Jadi kalau misalnya di persidangan kalau kita nggak sopan kayak mana? ya mungkin ya. Apa kalau gitu? Kan Rasa. nggak mungkin kan? Iya. Pas Padahal kita kalau misalnya di persidangan itu kita manggil hakim ketua, kita manggil kayak gitu. semua kayaknya di persidangan itu sopan, nggak ada yang nggak sopan. Ya mungkin ada pertimbangan lain lah. Kurasa dulu baju dia koyak-koyak, celana dia koyak-koyak. Di persidangan pakai baju putih, Oh, celana sopan ya. Sopan pakai baju macam mau ngelamar kerja begitu Iya, ya. biasa pakai anting kanan kiri, mungkin di depan hakim dia pakai kosongkan ini Oh, kurasa, gitu. kosongkan ini, kosongkan pikiran kurasa. Atau mungkin nanti ada ngasih crack sama ini hakim nggak? Kurasa, makanya lebih sopan jadinya kan. Iya, makanya Itu lebih sopan. pentingnya. Mungkin kata kunci kesopannya itu mungkin di bagian itunya. Oh iya. Ya kan, yang lain kan nggak sopan deh. Mm-mm. Makanya jangan kayak gitu. Aduh, Ya semoga inilah ya kan. Ya mungkin dia dunia mungkin dapat seperti itu, tapi kan kita nggak tahu ya kan. Iya benar, hukum karma ya. Iya, pasti ya. Kalau nggak mau digituin jangan gitukan, gitu aja sih ya kan. Hati-hati. lah. Kayaknya Ibu Lani hari ini semangat sekali. Ya, Ada apa semangat, gerangan? karena Dek Tari mau. Apa? Aduh, ya udahlah kalau gitu kita akhiri aja Kalau lah ya. langsung diakhiri deh, cepet kali loh. Ya udah, waktu Admin udah kita lagi semangat-semangatnya loh. 18 sweep, ya kan? Iya. Udah waktu pukul 6. Pukul iya betul 6:02. Ini 18:01. Di situ 18:09. Yang mana yang betul? Ya ampun. Ya Iya. udahlah Kak, kita sudahi aja lah ya Iya, kan. terima pemberitaan kasih, ini. Tribuners yang udah- Tunggu. Sebelum itu ada nggak itu salam-salam yang mau dibacain? Nanti orangnya pada ngambek loh, nggak dibacain. Apa? Ada nggak? Yang mana ya? Cepet dong. Banyak nungguin nih. Mungkin dia lagi nungguin. Lama kali pernah Kak ini ngasih salam-salamnya. Udah selak iya, pigi betul, aku betul, katanya gitu. Gak tahu aku cara naikkan kaca. Ya udahlah, pokoknya Oh nggak ada. terima berarti kasih ya. yang sudah nonton hari ini, ngabiskan kuotanya untuk nonton kami ya kan. Gak bosan-bosannya, pokoknya kami selalu mengisi hari-hari kalian sore hari, bahkan setiap harinya ya kan dia. Karena ada kegiatan di activity kita, pokoknya kalian ikutin semuanya selama Iya. sore. Medan pastinya setiap hari Senin sampai Jumat jam berapa deh? Jam 5 sore. Hari ini kami telat, maaf ya Tribuners. Nah, pokoknya selalu nonton kegiatan kami, informasi terbaru, terus mungkin informasi terbaru. Jangan lupa pokoknya ikutin semua sosial media kita, website kita, bahkan juga cetaknya kita, Iya, ya benar. kan deh. Pokoknya jangan lupa ya kalau misalnya di jalan Tribun Medan beli dong, Iya, ya kan? benar. Informasi dari mana lagi dong kalau nggak dari Atau enggak Media. dari www.tribunmedan.com. Oke, dari TikTok, TikTok, dari Instagram, dari dari Instagram. semuanya. Itu aja deh kayaknya deh ya. Mm-mm. Jadi saya Lani. Saya Tari. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners. Saya dan tim produksi kalau misalnya ada salah-salah kata juga minta maaf ya kan. Iya, minta maaf. Kayaknya nggak biasa mengucapkan itu ya. Iya. Tapi ya udahlah, terima kasih Tribuners yang udah nonton. Murah rezeki, sehat selalu. Pokoknya jaga kesehatan. Kalau misalnya mau vaksin ketiga ya, vaksin ketiga juga ya kan. Iya, Dek? benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.